Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allaha yubghidu kulla 'alimin bidunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka kajian rutin membahas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kitab Ruzukan Ar-Rahiqu Al-Makhtumu, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala. Jemaah sekalian, di pertemuan yang lalu kita telah menuntaskan penjelasan manfer atau fitnah keji yang dilakukan oleh tokoh munafik Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay. Pada kali ini kita akan membacakan penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, yaitu tentang al-bu'utsu wasyaraya ba'da ghazwatil Muraisi. Pengiriman pasukan setelah selesai menumpas Bani Musthalib atau yang dikenal dengan Ghazwatil Muraisi, perang Al-Muraisi. Jadi sebelum Madinah itu aman, sebelum Islam itu bebas mendakwahkan tauhid, masih ada kemungkinan orang-orang yang akan mengancam keselamatan kaum muslimin. Rasulullah senantiasa berjaga-jaga, mempersiapkan para sahabat multifungsi. Ada yang punya bakat banyak, dia sekaligus ulama, sekaligus tentara, petani. Ada juga dia sebagai panglima sekaligus pengusaha. Macam-macam itu para sahabat itu diberikan karunia oleh Allah berbeda-beda. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, an-nasu kal ma'adin, manusia itu seperti barang tambang. Ada yang emas sedikit jumlahnya, mahal harganya. Ada yang di bawah emas, apa harganya lumayan lah, perak, ya, perunggu, ya, besi. Yang paling murah apa? Seng, ya. Seng paling murah, ya. Kata Rasulullah, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Orang-orang yang dahulunya di masa jahiliyah, artinya dia tidak mengenal tauhid, masih dekat dengan kesyirikan, masih bodoh, tidak mengenal sunnah Nabi SAW,
Orang-orang yang dulunya terpilih di masa jahiliyah, dia di masyarakatnya ditokohkan, punya kedudukan di mata masyarakat. Khiyarukum fil Islam, kata Rasulullah, dia akan menjadi orang-orang yang terpilih setelah di masa Islam. Tapi ada syaratnya. Apa kata Rasul? Idza faqihu, kalau dia nggak berhenti belajar. Makanya Rasulullah setiap hari selalu sering membaca doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat. Dalam riwayat yang lain, Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ini membuktikan bahwasanya Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling soleh, paling bertakwa, paling berilmu, masih berdoa minta ditambahkan ilmu. Apalagi kita yang belum jelas surganya. Kok ada orang yang mengatakan di depan saya tadi sebelum maghrib, ilmu tauhid saya sudah cukup katanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini aib ini. Ilmu tauhid saya sudah cukup, jadi nggak perlu ikut kajian antum Ustaz katanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ajaran siapa? Saya belajar 2 tahun di ilmi haram, hukumnya mengatakan saya sudah cukup belajar tauhid untuk diri saya sendiri. Itu sifat iblis itu. Dia menyatakan rindu dengan saya. Kalau rindu ya duduk hadir di majelis ilmu. Jadwal saya kan seminggu 2 kali ya. Senin ba'da maghrib, subuh ba'da ahad ba'da subuh. Katanya rindu. Rindu kok nggak pernah hadir di majelis saya. Minta izin ke rumah saya. Adab seorang muslim, kata Rasul, kalau kita mengetuk pintu 3 kali nggak dibuka, boleh marah nggak? Boleh marah nggak? Yang mengetuk pintu nggak boleh marah. Dia wajib pula balik lagi. Berarti kita nggak boleh maksa. Boleh? Saya mau silaturahmi ke rumah antum Ustaz, boleh nggak? Maaf, saya nggak ada waktu. Maksa, nggak punya adab ini. Ketuk pintu saja 3 kali nggak boleh, haram. Cukup 3 kali maksimal. 4 kali sudah menyelisih sunnah Rasul itu. Apalagi maksa, boleh nggak saya silaturahmi ke rumah? Maaf, saya nggak bisa, sibuk, saya itu sibuk di kampus, penelitian, pengajaran, pengabdian, di luar kampus, ngisi di 4 masjid. Dan waktu untuk memujaah kitab saja keteteran ya. Jadi jangan maksa ya, nggak boleh maksa. Saya nasihati tadi. Mudah-mudahan yang bersangkutan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga mendapatkan hidayah, semakin berumur, semakin berakhlak, semakin beradab. Bahkan menuduh saya bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. La haula wala quwata illa billah. Saya bergaul dengan ayahanda Pak Yamin, ayahanda Pak Sutarman, ayahanda Pak Kiai Wasilu, Ustaz Hermanto. Dengan siapa lagi? Enggak ada. Saya bergaul dengan teman-teman di PDL. Kok berani menjustifikasi saya bergaul dengan orang yang tidak baik katanya. Saya tanya siapa yang bergaul, yang orang yang saya pergauli dengan orang yang tidak baik itu siapa? Enggak berani menyebutkan. Kan bahaya itu tindakan pidana itu. Dalam Islam itu termasuk jinayah. Ya, bahaya itu. Saya sengaja menyampaikan ini supaya jangan terprovokasi dengan orang yang tadi toksik ya, berbahaya. Jangan mudah percaya karena orang itu dari dulu memang begitu.